Hello, good morning everyone. How is it going? Great, right? Yeah, anytime, anywhere, I wish the best for you indeed. Alright, welcome back with Mr. Radit in the English class. And it's such a pleasure to see and to greet you again here. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semuanya baik kan? Ya, kapanpun, dimanapun kalian berada, Mister selalu berharap dan berdoa yang terbaik untuk kalian semua. Baik, kembali lagi bersama Mister Radit di kelas bahasa Inggris. Dan ya, senang rasanya bisa berjumpa, bisa menyapa kalian kembali di sini. Okay, everyone. Today we will continue our discussion and we will move to chapter 6 in your Superminds book. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, diskusi kita, dan kita akan lanjut ke chapter 6 di Superminds kalian. Alright, now I want you to open your book page 70. Ya, sekarang coba bisa dibuka bukunya halaman 70. Alright, let's get the party started. Yuk kita mulai ya. Alright, our title here you can see that it's in Istanbul. Ya, judulnya di Istanbul. Anyone knows about Istanbul before? Ada yang sudah pernah tahu tentang Istanbul? Have you ever heard or have you ever visited Istanbul? Sudah pernah dengar? Sudah pernah lihat? Sudah pernah ke sana mungkin? Yeah, right. Istanbul, is one of the world's biggest and most beautiful cities. Ya, jadi di sini tertulis Istanbul. Is one of the world's biggest and most beautiful cities. Adalah salah satu kota yang terbesar dan kota yang terindah di dunia. Okay. It is the only city in the world that is built on two continents. Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia ini yang dibangun di antara dua benua, Europe and Asia. Jadi ini spesial banget ini Istanbul. Jadi satu-satunya kota di dunia ini yang berada di dua benua, antara benua Eropa dan benua Asia. Oke. Jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar pasif, kalimat pasif. Nah, di situ ada nih, that is built, that is built, dibangun, bukan membangun tapi dibangun di dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Oke. Salah satu contoh kota apa kalau di Indonesia yang terbesar, yang terkenal? Ya Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan gitu, Manado. Itu contoh-contoh kota Nah, ini Istanbul juga salah satu kota yang berada di mana? Turki. Turki. Negaranya Turki Alright, lanjut. They are divided by part of the sea that looks like a river, the Bosporus Strait. Jadi dibagi, kota ini dibagi antara Europe, maksudnya Eropa Asia itu dibagi hanya dengan sebuah kayak semacam selat yang seperti sungai Jadi dibagi dengan dua lautan kecil kita bisa namain selat mungkin, yang seperti sungai. Jadi pemisahnya cuman itu antara benua Eropa dan benua Asia. Nah, Istanbul itu terletak di keduanya ini gitu. Nah, nama selatnya adalah Bosporus Strait. Jadi sea-nya itu atau yang looks like river itu kita namakan selat di sini. Itu namanya Selat Bosporus yang memisahkan antara benua Eropa dan benua Asia. Kalian kalau di pelajaran IPS sudah belajar tentang benua Eropa, benua Asia gitu belum sih?
Oke, kalau belum ya nanti bisa googling sendiri ya, gampang sekarang informasi ya, it's easily to gain. Ya, kalian bisa dapat informasi dengan mudah. Alright, next. Ya, tourists love Istanbul because it offers the combinations of modern Western lifestyle with fascinating Eastern traditions. Jadi turis-turis atau wisatawan itu ya sangat senang mengunjungi Istanbul ya, dengan Istanbul itu sendiri karena Istanbul offers apa? Menawarkan kombinasi antara modern dan western lifestyle. Jadi western, kalau kita ngomong western itu ya ke barat-baratan, itu berarti ya Eropa ya, gaya hidup Eropa with fascinating Eastern, dengan tradisi Eastern, timur ya, ke timur-timuran ya. Indonesia itu masuk Eastern ya. Eastern itu berarti Asia ke sini ya. Ya, tradisi. Jadi gabungan antara dua tradisi itu ya, gaya hidup itu Western dan Eastern, makanya that makes Istanbul really special. Dan every tourist ya, setiap turis ya pasti suka untuk atau pasti senang mengunjungi Istanbul. Oke. Ya, in 2010 ya, atau kalian bisa baca ini in 2010 ya, Istanbul was named. Ya, ini juga kalimat pasif, was named, dinamakan ya, dinamai atau dikenal atau disebut ya gitu. Istanbul disebut sebagai European Capital of Culture. Jadi disebut sebagai apa? Ya, pusat, capital, ya ibu kota dari apa namanya? Culture apa? Budaya Eropa. Jadi pusatnya di Istanbul. Ya, itu karena Istanbul spesial tadi. Alright. So, kita akan ulang. Istanbul is one of the world's biggest and most beautiful cities. Jadi, salah satu kota yang terbesar dan paling menarik, yang indah, yang keren gitu kan di dunia. It is the only city, ya, satu-satunya kota di dunia that is built on two continents, yang dibangun, yang berada di dua benua. Continents is benua ya. Oke, jadi benua, kalau kalian masih asing kata benua itu gabungan dari beberapa negara, itu namanya benua. Jadi kalau Indonesia itu masuk di Asia ya. Jadi nanti ada Indonesia, Malaysia, Thailand, itu semua negara-negara yang masuk di benua Asia gitu ya. Jadi nanti ada benua Eropa ya, negara-negaranya seperti Prancis, Portugal, Turki, ini yang berada di Asia dan Eropa, Jerman ya kan, England, UK lah ya kan. Terus ada Denmark, Netherlands, Belanda, Spain, Italy ya, macam-macam. Terus ada benua apa lagi? Ya, selain Asia, Europe, kita juga punya Afrika ya, negara-negaranya kayak Mesir, Afrika Selatan gitu kan, Ghana, Kamerun ya, dan sebagainya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Terus kita juga punya lagi benua, namanya benua Amerika ya. Benua Amerika itu ya nanti negara-negaranya semacam Argentina, Brazil, terus ya Venezuela, Bolivia, Peru, dan lain-lain, Kanada ya. Amerika itu sendiri, USA, nah, macam-macam. Dan terakhir kita juga punya namanya benua Australia. Ini benua yang paling kecil ya, Australia. So Australia is also a continent. It's not only a country, bukan hanya sebuah negara, tapi that's a continent. Okay, you can check yourself in dictionary. In Google ya. Kalian bisa cek sendiri, belajar. Alright. Gitu. So, jadi benua Eropa dan Asia ini ya hanya dipisahkan dengan selat namanya Bosporus. Ya, dari sudah dibahas, turis suka berkunjung ke Istanbul karena menawarkan ya kombinasi ya antara gaya hidup barat dan gaya hidup Eastern tradition ya. Kemudian di 2010 Istanbul was named ya, dinobatkan ya atau disebut sebagai ibu kota dari budaya-budaya atau pusat dari budaya-budaya Eropa. Alright, menarik sekali talking about Istanbul ya. Sedikit cerita Mr. Adit. So actually
it has lot of stories. Istanbul tuh punya banyak sekali sejarah gitu kan. Oke, sedikit aja ya. Jadi dulu sebelum ada negara-negara ini sekarang ini, dulu itu di dunia hanya 2 negara yang berkuasa, yaitu Persia dan Romawi. Jadi 2 negara dikuasa. Itu belum ada negara Indonesia, Amerika, England, belum ada. Cuman ada 2 negara itu di dunia. Ya, Persia dan Romawi gitu. Nah, sekarang sudah ada itu mereka. Nah, kemudian Romawi ini ibu kotanya Istanbul. Nah, tapi dulu namanya bukan Istanbul, dulu namanya Konstantinopel. Oke, dulu namanya Konstantinopel, itu kota yang paling megah, paling indah di dunia, gitu ya. Jadi kalau dulu orang-orang ditanya kamu pengen traveling kemana nih, pasti mereka jawabnya pasti ke Konstantinopel, karena mereka menganggap Konstantinopel itu surganya dunia, keren pokoknya. Nah, akhirnya benteng itu kokoh ya kan, peradaban Romawi kokoh, mereka sangat kuat ya, sampai akhirnya mereka runtuh ya pada tahun 1453 ya. 1453 mereka takluk ya di pasukan Utsmani dulu namanya, yang dipimpin oleh Sultan Al-Fatih. Oke, Sultan Al-Fatih sendiri ini yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Perlu kalian ketahui, dia adalah sultan yang hebat. Artinya dia menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu saat usianya 21 tahun. Gila, 21 tahun dia memimpin armada ya kan, menaklukkan Konstantinopel. Nah, akhirnya Konstantinopel ya singkat cerita takluk gitu kan ya, tahun 1453 gitu. Dan lambat laun akhirnya kota itu berubah namanya menjadi Istanbul sampai sekarang. Setelah mereka takluk Konstantinopel, namanya diganti dengan Istanbul. Kalau kalian pergi mungkin suatu hari pengen ke Turki ya, ke Istanbul, itu banyak sekali peninggalan-peninggalannya. Salah satu yang keren itu di sana ada satu gereja yang megah sekali namanya Hagia Sophia gitu ya. Itu singkat cerita mengenai Istanbul. Jadi namanya dulu Konstantinopel gitu. Alright, let's continue our discussion. It's very interesting. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Alright everyone, as usual you will see several new vocabularies ya. Di sini kalian akan seperti biasa ada beberapa kata kata baru ya, dari flag until calm. Let's talk about them one by one. Kita akan bahas mereka satu persatu. Okay, number 1 here is flag. Yeah, it's not flag. Flag. Oh yeah, Mister, I will suggest you. I will offer you about this amazing dictionary. I use this dictionary that we call as U Dictionary. Oke, Mr. Adit pakai yang namanya U Dictionary. Ya, sebentar, ini kok lambat sekali. Oh, lagi nge-lag ini U Dictionary-nya. Sebentar ya, Nak. Oke, nanti kalau sudah bisa. Belum bisa? Oke. U Dictionary ini sendiri keren, jadi artinya tidak hanya kalian mendapat terjemahan kata, tapi dia juga bisa melihat atau ngecek pronunciation atau pengucapan ya dari kata tersebut. Dan it's not only English Indonesia English, but also all the languages, tapi untuk seluruh bahasa yang ada di dunia, Mandarin, Korean, Spanish ya, banyak, German banyak pokoknya ya. Oke, kita cek sudah bisa belum U Dictionary-nya. Ini kenapa lagi? I'm sorry, I cannot show you yang mungkin. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang pertama flag apa? Bendera. Oke, number 2 sunglasses. What is sunglasses? Ya, kaca mata. Kemudian nomor 3 earrings. What is earrings? Number 3.
Apa? Earrings? Anting, ya, anting. Okay, number 4, carpet. We have carpet, ya, carpet kayak tikar ya. Okay. And then number 5, basket. Apa basket? Basket ya bukan bola basket itu sekeranjang. In Indonesia we call it as keranjang. Okay. And then number 6 we have rings, ya. Apa? Rings, chin. Okay. So we also have cup and saucer. Okay. Mangkok, cup apa cup? Cup apa cup? Ayo, gelas kecil gitu kan, cup and saucer apa? Cawan. Apa ya? Ya cawan apa ya? Kalau di Indonesia we call it as lepek. Masa lepek? Itu yang kalau kalian minum teh hangat bawahnya dikasih apa itu? Ya itulah. Apa Mister lupa namanya. Oke, mungkin kalian lebih tahu. Ya pokoknya itu ya, bentuknya yang bulat kecil itu yang biasa untuk naruh teh atau kopi itu. Oke. Number 8 we have cushion. Ya, bisa dilihat sendiri gambarnya, it's like a pillow, kayak bantal ya. And then 9 we have plate. Ring. And then number 10 we have apa ini? Sabun, soap ya. And then number 11 we have comb. Sisir, it's not sri. Ya, sisir. Coba kita lihat di dictionary-nya, barangkali sudah bisa. Aduh, nggak bisa ini. Sorry. Tadi sampai mana ya? Aduh, ini kok nge-lag semua sih. Oke, sampai sini ya. Oke, itu tadi kita akan ulangi lagi. Flag, sunglasses, earrings, carpet, basket, rings, cup and saucer, cushion, plate, soap, and comb. Oke, coba Mister tuh mau nunjukin dictionary ini loh. Ini sudah bisa belum ya? Nah, ini sudah bisa nih. Sebentar. Nah, ini dictionary, you can get it on your Play Store. Di Play Store kalian bisa download sendiri. Dan ini enggak penuh nih, contoh ya. Contoh tadi misalnya cup and saucer ya. Piring cawan kan, bener kan? Nah, piring kecil. Nah, di sini kayak as I say that you can check your pronunciation, bisa latihan pronunciation, pengucapan. Kalian bisa cek apakah pronunciation sudah betul atau enggak. Nih contoh. Saucer. Mister. Saucer. Nah, this is UK means British ya. British accent, pengucapan orang-orang British, orang-orang UK, orang-orang England. But US is American English. Jadi bahasa Inggrisnya orang-orang Amerika. Saucer. Nah, ini bisa juga dibalik. Kalau kalian mau cari Indonesia ke Inggris juga bisa. Nah, ini mudah, simple. Dan as I told you that ya, ini banyak sekali, mau bahasa Irlandia, Norwegia, Belanda, Albania, ya Arab, semuanya ada. Chinese bahkan bisa, kalau kalian mungkin ada pelajaran Mandarin kalian bisa pakai ini ya. Traditional, simplified Chinese ya kan. Banyak sekali. English yang kita pakai banyak. Oke, dan it's easy, dan ini juga bisa menerjemahkan tidak hanya kata tapi kalimat gitu. Alright, yeah, that's about the dictionary. Okay, everyone, that's our discussion, and now let's talk about our task today. Dan itu pembahasan kita pada hari ini, kita membahas tentang Istanbul ya. Jadi halaman 70 kita sudah belajar sedikit tentang Istanbul, dan kita sudah review beberapa tadi ada kalimat pasif di teks Istanbul ini sedikit ya kan. Oke. Dan kalian bisa cek sendiri ini pronunciation-nya nanti satu-satu kalau kalian tidak yakin. Dan pastikan kalian cek satu-satu supaya lebih betul ya, lewat itu tadi dictionary atau di Google apa ya, Mbah Google, di Google Translate
juga kayaknya ada yang baru. Cuman Mister sudah lama nggak pakai Google Translate dan jarang sekali, jadi nggak tahu perkembangannya. Jadi mungkin kalian bisa cek sendiri. Alright, for our task today, ya tugasnya hari ini, let's talk about one of your favorite country that you really want to visit. Jadi coba tell ya, ceritakan ya, atau share ya, apa negara apa yang ingin sekali kalian kunjungi gitu. Ya, contohnya kayak Istanbul ini, ya Istanbul adalah ini dia keren karena ini ya. Contoh, Mister kasih contoh di sini. So today we will have writing. Kita akan belajar mengasah writing kita ya. Contoh ya. Misalnya kalian pengen ke negara apa ya? Indonesia aja, Indonesia yang gampang ya. Nah, kalian di sini tulis Indonesia misalnya. Indonesia. Ya, ini general information aja yang kalian tahu. Ya, yang kalian tahu simple aja seputar negara yang ingin kalian kunjungi. Misalnya, Indonesia is one of the biggest archipelagos country in the world. Okay. It is located in Asia continent. Oke. Jadi ini contoh sederhana yang pertama. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Archipelago countries. Ya, salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, Indonesia terletak di benua Asia. Oke, yang pertama. And then yang kedua, kalian tell about the capital city ya. The capital city is Jakarta misalnya. Oke. Jadi ada dua bagian, sudah ada dua bagian. Yang pertama general information aja. Ya, singkat aja, secara umum aja. Indonesia itu kayak gimana misalnya. Atau kalau kalian pengen ke Korea, South Korea, ya kalian apa? South Korea adalah apa gitu. Sedikit aja dan letaknya di mana gitu ya. Terus ibu kota, capital city. The capital city is Jakarta. Ya, terus kalian mungkin bisa sebutkan hal-hal yang menarik dari negara itu. Kenapa kok kalian pengen berkunjung ke sana? Okay? Tell about the fascinating, interesting things about the country you wanna visit. Ya, jadi misalnya budayanya mungkin. Okay. Indonesia, ini yang menarik ya. Misalnya Indonesia has many interesting things such as atau like apa, such as sama like sama ya, jadi silahkan bisa pakai such as atau like. Dan interesting juga banyak sekali ya, menarik itu bisa nice, bisa fascinating tadi, bisa awesome ya, bisa wonderful, bisa fantastis ya, macam-macam ya. Oke. Ini Mister ambil contohnya interesting. Such as apa yang hal-hal yang menarik di Indonesia apa? Such as island. It has many islands. Punya pulau yang banyak. Ada berapa? 17.000 lebih kan pulau. Nah, itu menjadikan Indonesia menarik. Terus Indonesia has many islands, culture, and misalnya languages. Jadi Indonesia itu kenapa sih kok menarik misalnya? Ya karena banyak pulau-pulau kan di Indonesia. Terus banyak budayanya juga, dari Aceh sampai Papua sana kan macam-macam budayanya kan. And then languages, punya banyak bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, macam-macam kan. Nah, itu yang membuat Indonesia menarik.
Dan kemudian apa namanya, satu alasan yang kuat ya, reason kenapa kalian ingin berkunjung ke Indonesia. Oke, someday I want to visit Indonesia because apa? Suatu hari misalnya aku ingin berkunjung ke Indonesia karena because I want to see, misalnya I want to see apa? I want to see Borobudur. Nah, misalnya nanti kalian negara yang kalian pilih misalnya South Korea. Kenapa kalian mau ke South Korea? Ya mungkin aku mau ketemu Jungkook misalnya, aku mau ketemu Blackpink misalnya, aku mau ke apa namanya gitu ya, bebas. Atau mungkin kalian pengen pergi ke Amerika ya. Kenapa sih pengen pergi ke Amerika? Ya karena aku pengen ke Hollywood misalnya, karena aku pengen lihat New York misalnya. Macam-macam ya alasan kenapa kok kalian pengen ke sana ya. Oh ya, sebelum paragraf terakhir ini someday I want to visit, it's better when you add ya, akan lebih baik kalau kalian menambahkan favorite food in Indonesia atau apa ya, famous food di Indonesia. Ya, misalnya tadi kan Indonesia has many interesting things such as bla 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 bla. Oke, misalnya also ya, juga ya, ini kalian bisa pakai also atau kalian juga bisa pakai moreover ya, ini untuk menyambung kalimat sebelumnya. Atau kalian bisa pakai furthermore, oke. Atau kalian bisa pakai, banyak sekali ini untuk nyambung ya, beside that gitu, banyak sekali dan macam-macam ya. Nah, ini pilih salah satu nanti untuk nyambung kalimat kalian ya. It also has some, misalnya beberapa famous food. Oke, di sana ya, Indonesia juga punya beberapa makanan-makanan yang terkenal. Ya, sama kayak such as tadi. Atau di sini sekarang Mister mau pakai for example, contohnya gitu. Ya, nanti mau pakai such as, for example, like, bebas. Ya, contohnya apa? Misalnya apa ya makanan favorit Indonesia ya? Nasi Padang. For example, nasi Padang. Lumpia misalnya. Empek-empek misalnya. Dan lain-lain sebutkan. Ya, baru yang terakhir, someday I really, misalnya ini ditambah penegasan, aku benar-benar ingin. Ya, I really bisa absolutely ya kan, bisa pakai I definitely. Nah, ini bebas nanti supaya tulisan kalian tidak semuanya really semua ya. Someday I really, I absolutely, I definitely ya, I entirely, apa ya, tremendously, ini artinya benar-benar semua ya. Really, absolutely, definitely, entirely, tremendously ya, dan bla bla bla. I really ya, I absolutely want to visit. Nah, ini nanti pilih salah satu, silahkan. Ini masih banyak lagi sebenarnya, cuman nanti tidak usah terlalu banyak. Oke. I really want to visit Indonesia because I want to see Borobudur. Oke. So, yang pertama apa tadi? Writingnya. Coba ditulis sendiri ya. Belajar menulis sendiri seperti ini, tidak usah googling ya. Googling hanya sekedar cari informasi aja, tapi tidak untuk copy paste ya. Mister akan tahu kalau itu copy paste atau enggak. Oke, apalagi di Wikipedia. Kalian jangan seperti itu. Kalian latihan nulis ya. Ini gampang. Jadi yang pertama apa? General information. Oke, di sini.
General information. Oke, general information. Indonesia bla 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 bla, ya kan? Terus di sini apa? Capital city. Capital city-nya apa? Oke. Terus di sini poin yang ini apa? Interesting thing, hal-hal yang menarik, ya kan? Nah, terus misalnya ini tadi untuk ke kalimat selanjutnya ya. Terus misalnya food-nya apa? Oke. Bla 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 bla. Terus baru dikasih penutup. Kenapa kok kalian pengen ke reason to visit. Nah, jadi ada beberapa bagian. Nah, ini. Nah, tapi nanti nulisnya tidak dipecah-pecah gini ya. Nulisnya jadi satu kesatuan aja ya. Ini untuk kalian mempermudah. Yang pertama general information yang harus kalian cantumkan di sini. Yang kedua capital city-nya apa? Oke. Dan ingat ini minimal, artinya kalian bisa menambahkan informasi-informasi yang lain. Misalnya di sini capital city. Kalian bisa tambahkan nama-nama kota lain selain Jakarta. Ya, misalnya di sini disebutkan Surabaya, Semarang dan sebagainya. Ya, artinya tidak hanya capital city saja yang kalian sebutkan, mungkin kalian ingin menyebutkan kota-kota lain. That's okay. Okay? So, sekali lagi, today our activity will be about free writing. Kalian akan belajar menulis, ya. Oke. Jadi yang Mr. ulangi, ya, di sini general information itu simpel aja yang kalian ketahui tentang negara itu. Ya, misalnya terletak di menu apa, itu yang paling gampang. Ya. Terus ini interesting things-nya, food gitu. Atau kalau kalian mau tambah misalnya destinasi menarik, ya, objek wisata yang menarik juga enggak apa-apa. Tapi minimal ini aja. Gitu ya. Oke, kelas, I think that's all for today. And deadline ya, sekarang talking about deadline. Deadline-nya sekarang hari apa? Jumat. So, deadline-nya will be the next week. Thursday, berarti tanggal 11. Oke. Deadline tanggal 11 Februari 11. Oke, nulisnya bebas, silahkan mau nulis di buku, enggak apa-apa. Oh ya, tapi mungkin di buku aja, di buku tulis kalian aja supaya kalian bisa belajar juga dan kalian juga belajar menulis tangan. Oh ya, ditulis tangan, jangan diketik ya, ditulis di buku seperti biasa, di foto kalau sudah hasilnya dikirimkan ke Mr. Adit. Gitu? Oke, thank you very much. I think that's all for today. See you again. Bye-bye. Oh ya, stay safe, stay healthy, and be happy. Good luck everyone. Miss you.